Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Nah, kita lanjutkan pembahasan hari ini, penilaian akhir semester 1 kelas 4, tema ketiga. Seperti biasa, dalam satu tema ini nanti akan ada 5 muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDB. Kita lanjutkan saja langsung ke kode A, yakni bermuatan PPKN. Pertanyaan yang nomor 1. Perilaku yang kurang bijak terhadap tumbuhan yang mana ya? Apakah A, setiap sore Karina menyiram bunga yang ia tanam? Oh, tentu ini perilaku yang sangat bijak sekali. Yang B, adik mengukir namanya di batang pohon mangga. Wah, kenapa kok batang pohon mangga diukir-ukir segala? Yang C, penduduk desa bergotong royong melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali. Itu hal yang bijak ya. Rani menyayangi rumput yang tumbuh di taman rumahnya. Wah, ini anaknya rajin. Berarti juga termasuk perilaku yang bijak. Jadi jawabannya benar adalah yang B, karena adik mengukir namanya di batang pohon mangga. Kalau mengukirnya terlalu dalam, nanti pohonnya malah bisa mati. Sehingga ini perilaku yang kurang bijak. Nomor 2. Merawat tanaman hias di halaman rumah adalah kewajiban siapa ya? Wah, tanaman hias kalau di halaman rumah tentunya kewajiban dari seluruh anggota keluarga, bukan kewajiban pembantu rumah tangga saja, bukan kewajiban tetangga terdekat, atau bukan juga orang tua saja, anak-anak juga harus ikut membantu. Nomor 3. Kewajiban kita terhadap tanaman yang kita tanam adalah, nah jawabannya yang tepat adalah memangkas ranting yang kering supaya halaman kita bersih dari ranting-ranting yang kering yang berserakan di mana-mana. Selanjutnya, nomor 4. Untuk mencegah tanah longsor di daerah pegunungan yang gundul harus dilakukan apa? Nah, karena hutannya sudah gundul, apa yang harus dilakukan? Yakni melakukan reboisasi. Reboisasi itu artinya penanaman kembali supaya hutan yang sudah gundul itu ada pohonnya kembali sehingga tidak mudah longsor. Selanjutnya, nomor 5. Sebutkan 3 kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita apa saja ya? Contoh jawaban yang tepat. Yang pertama, merawat tumbuhan. Selanjutnya, menyiraminya setiap hari. Yang ketiga, memberi pupuk. Nah, yang keempat, menyiangi tumbuhan liar. Jadi kalau sudah ada tanaman yang sudah kita tanam yang cantik-cantik, kemudian di samping-sampingnya tumbuh tumbuhan liar seperti rumput liar yang nanti akan mengganggu pertumbuhan dan juga mengurangi keindahan pemandangan, maka kita harus menyiangi. Menyiangi itu memotongi rumput-rumput yang ada di sekitar tumbuhan yang kita tanam. Kita lanjutkan. Kode B, bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama. Percakapan antara seseorang atau lebih dengan narasumber untuk memperoleh informasi disebut kegiatan apa? Betul sekali, kegiatan wawancara. Nah, anak-anak juga sudah pernah melakukan ya ini. Yang kedua, untuk menanyakan alasan kepada narasumber, kata tanya yang tepat adalah, nah, alasan itu biasanya didahului dengan kata tanya mengapa, sehingga jawabannya karena begini. Mengapa Bapak melakukan pembersihan lingkungan setiap hari? Supaya. Nah, kenapa kok Bapak itu suka menanam mawar? Karena saya suka bunga mawar, warnanya merah, indah sekali. Nah, jadi begitu ya, alasan itu biasanya diawali dengan kata karena, supaya, sehingga kata tanya yang tepat adalah mengapa. Nomor 3. Petunjuk menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara yang benar. Nah, yang mana ya? Ya, jawabannya adalah pertanyaan tersebut harus sesuai dengan tujuan wawancara. Kalau yang kita wawancarai tentang lingkungan, yaitu orang-orang yang hidup di sekitar lingkungan dan yang ikut merawat lingkungan tersebut. Jangan bertanya kepada bapak camat yang tidak tahu
eh, lingkungan tersebut. Kalau misalkan lingkungannya RT, ya tanya pada Pak RT atau pada warga setempat. Kemudian kalau mau bertanya tentang resep makanan, bertanyalah pada koki, jangan bertanya pada pilot, nanti tidak tahu jawabannya ya. Yang selanjutnya nomor 4, orang yang dimintai keterangan dalam wawancara untuk mendapatkan informasi disebut apa? Orangnya ini yang ditanyakan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, perhatikan kata pertama yang ditanyakan apa? Orang, berarti orangnya. Nah, orangnya itu disebut apa? Narasumber. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah 3 pertanyaan untuk mewawancarai Pak Hari. Nah, kita harus tahu dulu Pak Hari itu bagaimana sih? Pak Hari adalah seorang pedagang tanaman hias. Oh, Pak Hari ternyata pedagang tanaman hias. Setiap hari beliau mampu menjual puluhan pot bunga. Strategi yang digunakan Pak Hari untuk menarik pembeli adalah memberikan bonus kepada pembelinya. Hasil penjualannya digunakan untuk menghidupi keluarganya. Nah, ini ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau kita mau mewawancarai Pak Hari. Contoh pertanyaannya, yang pertama, usaha apa yang Bapak tekuni? Nanti Pak Hari tentunya akan menjawab berdagang tanaman hias. Pertanyaan yang kedua, contohnya, berapakah pot bunga yang berhasil Bapak jual perharinya? Yang ketiga, bagaimana strategi Bapak untuk menjual barang dagangan Bapak? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan profesi Pak Hari, yaitu pedagang tanaman hias. Selain 3 pertanyaan ini, kalian bisa menambahkan pertanyaan lain. Yang penting jawabannya bisa ditemukan di dalam paragraf tersebut. Kita lanjutkan. Kode C, IPA. Pertanyaan nomor 1. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan banyak mengandung klorofil. Jelas ya, bukan akar, bukan buah, bukan biji, tapi daunnya yang warnanya hijau. Klorofil warna hijau. Nomor 2. Perhatikan ciri-ciri binatang berikut. Hewan yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut, hewan yang mana ya? Ciri yang pertama, punya kaki panjang dan kuat. Ciri kedua, dikenal sebagai pelompat yang ulung. Ciri ketiga, bisa hidup di darat maupun di air. Keempat, dikenal sebagai binatang amfibi, bisa hidup di 2 tempat. Harimau hanya di darat. Tupai meskipun bisa meloncat tapi hidupnya di darat. Kanguru tidak bisa hidup di air. Katak, nah ini dia, katak bisa hidup di darat dan di air. Dia juga dikenal sebagai binatang amfibi dan dia juga dikenal sebagai pelompat yang ulung. Kakinya pun kuat dan panjang. Selanjutnya, nomor 3. Cicak memiliki perekat pada kakinya. Nah, hal ini berguna untuk apa? Nah, tentunya kita sudah tahu kalau perekat pada kakinya untuk merayap di dinding. Kalau untuk menangkap mangsa, biasanya dengan menjulurkan lidahnya yang panjang. Kalau melindungi diri dan mengelabui musuh, biasanya melepas ekornya, memotong ekornya. Nah, jadi musuhnya akan terkelabui. Nomor 4. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah dan berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan. Nah, yang berada di dalam tanah sudah jelas, pasti bagian akarnya ya. Kalau misalkan daun berada di dalam tanah, wah tumbuhannya berarti terkubur ya. Kalau bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah untuk mengokohkan tumbuhan tersebut adalah akarnya. Pertanyaan kelima, sebutkan 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan supaya lingkungan kita itu selalu seimbang, terawat dan juga lestari. Apa saja yang bisa kita lakukan? Contoh jawabannya adalah yang pertama, dengan tidak menebang pohon secara liar. Nah, menebang pohon secara liar ini sangat berbahaya karena tidak peduli pohon yang mana saja asal ditebang. Yang penting untung, wah nanti bisa-bisa hutannya gundul, longsor, berbahaya bagi manusia.
Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Nah, keseimbangan lingkungan itu bukan hanya membicarakan tentang tumbuhan-tumbuhan saja, namun juga hewannya juga. Kalau kita melakukan perburuan liar, asal saja yang diburu, wah, nanti bisa-bisa hewan yang sudah mau punah itu nanti punah, kan berbahaya. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan sistem tebang pilih. Nah, ini cara yang tepat untuk melakukan penebangan pohon, yaitu dengan melakukan sistem tebang pilih. Jadi saat mau menebang pohon tidak boleh asal-asalan, harus pohon yang sudah tua, kemudian memperhatikan jumlahnya, memperhatikan sisa pohon tersebut, apakah masih aman untuk hutan ataukah tidak. Kalau sudah terlalu banyak yang ditebang dan hutannya gundul, jangan ditebang, harus melakukan reboisasi terlebih dahulu. Jawaban yang keempat, contohnya adalah melakukan reboisasi pada hutan yang sudah gundul, penanaman kembali. Selanjutnya, kode D, muatan IPS, pertanyaan yang pertama. Nah, kenampakan alam yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut di atas itu apa saja ya? Ciri-ciri yang pertama, terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter. Berarti rendah ini dari ciri yang pertama. Suhu udaranya berkisar antara 22 sampai 26, lumayan panas. Ya, ini juga dataran rendah. Jenis tumbuhan yang ditemui tebu, padi, dan palawija. Wah, sudah semuanya, ketiga-tiganya menunjukkan ciri-ciri dari dataran rendah. Yang kedua, tanaman yang bisa tumbuh subur di daerah dataran tinggi. Contohnya apa? Banyak kita temui di daerah Kota Batu, Kota Malang yang di daerah pegunungan, yaitu teh. Nah, selanjutnya, hewan ternak yang dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Kira-kira apa? Dagingnya banyak kita temui di pinggir-pinggir jalan yang menjual fried chicken. Nah, telurnya juga banyak sekali kita temui di sekitar kita. Serta bulunya, ada yang pakai kemoceng dari bulu hewan ini. Kira-kira hewan apa? Sudah jelas, ayam ya, karena jumlahnya banyak dan banyak yang melakukan peternakan ayam ini. Yang keempat, pohon bakau adalah tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di daerah mana? Pohon bakau berarti ada di daerah pantai. Nah, pantai itu dataran rendah. Meskipun dataran rendah, bakau itu khusus di daerah pantai. Yang nomor 5, ada buah, daun, dan batang tumbuhan kelapa. Kita sekarang membahas tentang tumbuhan kelapa. Manfaatnya sangat banyak bagi manusia. Setiap dari bagian tumbuhan kelapa ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Baik buah, daun, batang, semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya sebutkan 3 saja. Nah, guru beri 3 contoh. Yang pertama, daun kelapanya bisa dijadikan ketupat atau hiasan. Ada yang pernah mendatangi pesta pernikahan? Nah, janurnya bisa dijadikan hiasan-hiasan. Waktu lebaran, ketupatnya terbuat dari janur atau daun kelapa. Selanjutnya, lidinya bisa dijadikan sapu. Wah, sampai sekarang masih banyak yang menggunakan lidi dari kelapa ini. Yang ketiga, sabutnya bisa digunakan untuk menanam bunga. Nah, bunga melati atau bunga-bunga yang lain, tanaman yang lain itu bisa digunakan sabut kelapa untuk menanam tanaman tersebut. Nah, selain itu cangkangnya juga bisa dijadikan bahan kerajinan tangan. Ada yang dijadikan pot, ada yang dijadikan gelas, ada yang dijadikan hiasan-hiasan yang lain. Bagus sekali. Dan ada juga buahnya. Wah, ini sudah tentu. Buahnya bisa dijadikan minyak ataupun santan bahan masakan. Nah, selain itu di pinggir jalan juga masih banyak lagi yang menjual es kelapa muda. Waduh, siang-siang makan minum es kelapa muda pasti seger sekali ya. Airnya bisa dijadikan minuman. Nah, itu dia. Selanjutnya kode E, muatan SBDB. Nomor 1, karya seni rupa 2 dimensi.
yang cara membuatnya dengan menempelkan beberapa gambar yang sudah jadi sehingga menghasilkan satu gambar baru. Jadi sudah ada gambar yang sudah jadi, kita potong, kita tempel menjadi satu tema. Disebut apa? Yaitu montase. Nah, ini dia montase. Pertanyaan yang nomor 2, sekarang ada gambarnya. Nah, kalau yang nomor 1 tadi pertanyaan tentang gambar sudah jadi ditempel, itu disebut apa? Nah, sekarang yang nomor 2 itu contohnya, sudah ada contoh montase di sini. Pertanyaan yang di nomor 2 adalah tema karya seni montase pada gambar di samping. Ini temanya tentang apa? Ada orang sedang menyemprot, ada orang yang sedang membersihkan, dan juga ada pohon-pohon, rumput-rumput bunga. Nah, ini temanya kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Temanya sudah kelihatan, yaitu dari tema lingkungan. Nomor 3, alat dan bahan utama untuk membuat montase apa saja? Sudah jelas. Alat dan bahan ya, alatnya gunting dan lem. Nah, kita lanjutkan yang nomor 4. Dalam membuat karya seni montase, kita menggunakan teknik apa? Ya, montase sudah jelas. Tidak perlu mewarna, tidak perlu membuat sketsa, langsung menempel saja. Yang nomor 5. Anita ingin membuat karya seni montase dengan tema cinta lingkungan. Ia mencari gambar-gambar dari majalah bekas. Sebutkan 3 gambar yang dibutuhkan oleh Anita agar montase yang dibuat sesuai dengan tema yang diinginkan. Nah, berikut ada contoh jawabannya. Kalau misalkan kalian punya jawaban yang lain dari jawaban yang Pak Guru berikan di sini, kalau sesuai dengan tema lingkungan maka benar. Nah, contoh jawaban yang pertama ada pohon, tumbuhan. Contoh yang kedua ada juga binatang. Ada yang ketiga tentunya manusianya yang ada di lingkungannya. Nah, itu adalah contoh-contoh gambar yang bisa digunakan untuk membuat tema lingkungan. Sekian dulu dari pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.